Om Mawignastu Namo Sidam. Om Swastiastu. Om Manu Badrah Kerdawiyantu Wiswata. Para pemirsa dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang terkasih dan yang berbahagia, saya Ider Siagung Yoga Sidibang Pinatih akan menyampaikan, membahas terkait ide yang Dewi Durga sebagai ibu alam semesta dan juga sebagai pengendali sarwa buta kala buta kali di muka bumi ini. Pada zaman modern dan zaman milenial saat ini, keberadaan ide yang Dewi Durga, yakni ide yang bertari dalam kayangan, banyak umat sedharma yang belum paham memahami keberadaan beliau. Sedangkan umat sedharma sering mengatakan bahwasanya ide yang Dewi Durga adalah dewinya dedemit. Ide sering disebut juga oleh umat yang tidak paham tentang Dewi Durga, yakni ide Dewi Durga sebagai ratuning pengliakan. Dewi Durga sering membawa bencana. Itulah sesungguhnya sering dikatakan pada saat zaman modern dan zaman milenial saat ini, karena sesungguhnya umatnya sedharma belum penuh memahami sastra-sastra agama, yakni ajaran Weda itu sendiri. Terkait pernyataan umat sedharma di zaman modern, di zaman milenial saat ini, pengertian dan pemahaman terhadap linggih ide yang Dewi Durga sangat keliru dan sangat menyimpang dari ajaran-ajaran Weda dan ajaran Siwa Siddhanta itu sendiri. Disinilah sesungguhnya tugas Ider Siagung akan menyampaikan, memberikan petunjuk-petunjuk sastra yang dimana terkait dengan Weda dan ajaran-ajaran Siwa Siddhanta, lontar-lontar itu sendiri yang ada di Bali, dan berdasarkan dengan tatwa dan filsafat agama itu sendiri. Sejatinya kata Durga dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata dur dan ga. Dur yang artinya sulit, ga yang artinya dijangkau atau dilalui. Jadi Durga artinya sulit dijangkau, sulit dilalui. Itulah sesungguhnya ide yang Dewi Durga. Kita kaitkan di Bali, Dewi Durga distanakan oleh linggih hidaring pura dalam kayangan, yang dimana ada bahasa dalam, kata dalam yang dimana artinya sangat luas sekali. Filsafat dalam yang dimana seperti lautan, dalamnya seperti dalamnya samudera. Apakah manusia bisa mengukur dalamnya samudera? Apakah manusia bisa mengukur di mana pangkalnya samudera, di mana ujungnya samudera? Begitulah sesungguhnya ide Dewi Durga yang sulit kita jangkau dan kita sulit pikirkan. Inilah ide yang Dewi Durga sebagai ibu alam semesta yang melindungi umatnya di muka bumi ini. Memahami keberadaan ide yang Dewi Durga
di mana terkait dengan filsafat dan tatwa sudah termuat dalam lontar-lontar yang ada di Bali, yakni lontar Durga Purana, lontar Siwa Purana, lontar Siwa Gama Siwa Tatwa, lontar Durga Berawi, lontar Barong Suari, dan juga termuat di dalam lontar Andawana. Sesungguhnya ide yang Dewi Durga sebagai ibu alam semesta dan sebagai pengendali sarwa buta kali di muka bumi ini. Ide yang Dewi Durga adalah saktinya Dewa Siwa, di mana Dewa Siwa dan Dewi Durga memiliki 4 putra, yakni Dewa Gana, Dewi Asoka Sundari, Dewa Komara yaitu Dewa Kartikaya, dan lagi satu adalah Dewa Kala. Disinilah sesungguhnya ide yang Dewi Durga banyak sekali mempunyai julukan atau nami-nami yang ada dalam lontar, yakni Dewi Durga disebut juga Dewi Uma, ide disebut juga Dewi Parwati, ide juga disebut Dewi Perang yang bisa memerangi semua sarwa kala buta putih sami somil antuk ide yang Dewi Durga itu sendiri. Dewa Siwa dan Dewi Durga adalah junjungan umat sedharma yang ada di Pulau Dewata. Dewa Siwa berstana di Pura Prajapati, sane membepasih ide yang Siwa Brahma Prajapati. Ide yang Dewi Durga berstana melinggih ring pura dalam kayangan, yang dimana ide membepasih ide yang Nini Betari dalam, dan stana beliau juga berada di kuburan, yakni ring Setra Ganda Mayu. Di sanalah perlingan ide maka kalih, perlingan ide yang Dewa Siwa dan Dewi Durga. Di sanalah konsep penunggalan Purusa dan Perdana. Setra Ganda Mayu wantah linggih ide Betara Siwa dan linggih ide Betari Durga, di mana tatkala Rainan Kajang Klion, ide yang Dewa Siwa beliau nyuti rupa menados ide Dewa Siwa Ludra atau Kala Ludra, dan Dewi Durga berwujud ide yang Durga Berawi. Di sanalah beliau Purusa lan Perdana, ide Dewa Siwa menjadi Dewa Siwa Ludra, Kala Ludra, dan ide yang Dewi Durga menjadi Dewi Berawi. Di sanalah beliau menyatukan kesediaan, kekuatan untuk mengharmoniskan alam semesta ini, di mana Setra Ganda Mahayu, di mana tempat untuk membersihkan, menyucikan Panca Mahabuta tatkala umat sedharma melaksanakan pitra iyatnya. Disinilah konsep pembersihan ide yang Dewa Siwa kelawan ide yang Dewi Durga ring pemuhanan Setra. Setra Ganda Mahayu, Setra adalah tempat, Ganda adalah harum, Mahayu adalah membersihkan. Disinilah tempat
yang sangat suci untuk membersihkan, mempahayu Panca Maha Buddha, mempahayu ikanang jagat raya ini, dan nyomyo ikanang Buddha, mengharmoniskan ikanang Buddha. Dengan demikian, pura dalam kayangan, pura Prajapati lan pemohonan setra Gandamayu adalah satu rangkaian, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu bagian dari linggih ide yang Siwa lan ide yang Dewi Durga, Purusa kelawan Perdana, sehingga alam ini akan menjadi harmonis, bahagia, dan jagat kita. Keberadaan ide yang Dewi Durga yang berada di tanah India termuat dalam kitab Mahanirwana Tantra, yang dimana ide Resi Agung awali dengan keberadaan asura raksasa yang bernama Raksasa Maesa Asura Mardani, yang dimana ada raksasa yang mohon anugerah, yang sangat rajin bersamadi, berhari-hari, berbulan-bulan, malahan sampai tahunan, memohon anugerah, yang sangat taat kepada ide Dewa Siwa dan Dewi Sakti. Karena rajinnya raksasa Asura Maesa Asura Mardani tersebut, beliau Dewa Siwa dan Dewi Sakti luluh pikayun ide ini, karena ide menduwe konsep dan prinsip. Jika ada umatnya, siapapun dia, jika dia sudah berbakti dengan tulus ikhlas, dengan lascarya dan tanpa pamrih, dan juga taat mengikuti samadhi, dapa prata, ide yang Dewa Siwa, Dewi Sakti, Dewi Parwati akan memberikan anugerah yang mahasidi kepada umatnya. Begitu pula raksasa Asura Maesa Asura Mardani sangat taat dengan samadhinya, diberikanlah anugerah oleh Dewa Siwa, diberikan anugerah yang maha sakti menurut permohonan raksasa tersebut, yang tidak bisa terkalahkan pagi, siang, malam, sandikala, dan tidak bisa dikalahkan oleh para dewata yang ada di Indraloka, Wisnu Loka, Brahma Loka. Itulah dimohon oleh raksasa tersebut. Dewa Siwa selalu sangat kasih sayang dan maha pengasih, maha bijaksana, maha pemurah. Beliau memberikan anugerah yang mahasidi. Dengan diberikan anugerah yang mahasidi, raksasa tersebut sangat gembira dan mohon pamit. Sebelum mau pamit, sebelum mohon izin kepada Dewa Siwa, Dewa Siwa pun memberikan petunjuk, memberikan saran-saran kepada raksasa tersebut. Perkataan saran beliau adalah seperti ini: wahai raksasa Asura Mardani, jika sudah aku berikan kekuatan, kesidian yang mahasidi kepadamu, jangan kamu pakai untuk kejahatan, jangan kamu memakai untuk menghancurkan alam semesta ini dan para dewa. Gunakanlah kekuatan kesediaanku yang ku berikan kepadamu dengan baik, dengan bijaksana, dan bisa menyelamatkan alam semesta ini. Itulah sesungguhnya anugerah dan saran yang sudah diberikan oleh ide yang Dewa Siwa kepada raksasa Asura Maesa Asura Mardani. Setelah itu raksasa tersebut merasa sudah senang dan gembira dan pamit mohon izin kepada Dewa Siwa. Setelah sudah berlalu berapa bulan kemudian,
raksasa Asura Maesa Asura Mardani sangat beringasnya untuk menghancurkan alam semesta ini, dan rakyat-rakyat yang ada di muka bumi, manusia-manusia yang ada di muka bumi dihancurkan, disakiti, dibunuh tanpa peri kemanusiaan. Dan para dewa di Indraloka semua dihancurkan. Indraloka, Brahmaloka, Wisnuloka digempur oleh kekuatan raksasa Asura Maesa Mardani. Nah, disinilah bingung semua umat, bingung semua dewa yang ada di Indraloka, termasuk Wisnuloka, Brahmaloka. Semua para dewa menghadap kepada Dewa Siwa. Di sanalah para dewa memohon kepada Dewa Siwa, karena Dewa Siwa lah memberikan anugerah kepada raksasa tersebut. Sekarang Dewa Siwa saja yang bisa menghentikan kekuatan keraksasaan, perbuatan yang tidak benar kepada umat sedharma. Tetapi ketika memohon kepada Dewa Siwa, Dewa Siwa pun tidak bisa mengalahkan kekuatan tersebut, karena Dewa Siwa yang memiliki kekuatan yang ada di dalam tubuh raksasa Maesa Asura Mardani. Tetapi semua itu, apapun anugerah yang Mahasidi diberikan oleh Dewa Siwa, tapi dipakai untuk kejahatan, Dewa Siwa pun tidak akan susah untuk menghancurkan kekuatan tersebut. Dewa Siwa memiliki sakti yang dimana membepasih ide Dewi Parwati. Disinilah Dewa Siwa memanggil Dewi Parwati untuk ditugaskan untuk menghancurkan, membasmi kekuatan para asura-asura, para raksasa Maesa Asura Mardani. Beliau, Dewi Parwati, mengikuti perintah dari Dewa Siwa. Dewi Parwati sangat bahagia, sangat senang menerima perintah yang sangat bijaksana, yang sangat memberikan pertolongan kepada umatnya. Itulah kesenangan Dewi Parwati sebagai ibu alam semesta. Para dewa yang ada di Indraloka, para dewa yang ada di Brahmaloka dan Wisnuloka, para rakyat yang ada di muka bumi sangat senang jika Dewa Siwa sudah memutuskan untuk memerintahkan Dewi Parwati untuk berperang, menghabisi, menghancurkan kekuatan raksasa tersebut. Dengan demikian, ide Dewa Siwa memberikan anugerah yang Mahasidi juga kepada saktinya Dewi Parwati. Dewi Parwati berubah wujud menjadi Dewi Kali. Beliau, Dewi Kali, berupa raksasa yang sangat menyeramkan. Matanya melotot, lidahnya menjulur ke tanah. Dan di mana Dewi Kali mengeluarkan api dalam dirinya dan memiliki tangan yang begitu banyak. Tangan 10 tangan dimiliki, dan semua memegang senjata Dewata nama Sanga, dan membawa arum pedang yang begitu akan menghancurkan kekuatan raksasa Maesa Asura Mardani. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika peperangan sudah berlalu, para raksasa, asura-asura, semua pengiring-pengiring, rakyat-rakyatnya raksasa Maesa Mardani tunggang langang dihabisi oleh Dewi Kali, di mana terakhir
raksasa Mahisasura-mardani berapa kali dihunus, ditebas oleh pedang beliau. Dia berubah-ubah bisa menjadi manusia, bisa menjadi binatang berbagai macam nyuti rupa, belum bisa terkalahkan. Tetapi kekuatan Dewi Kali yang maha dahsyat, yang tidak bisa terkalahkan oleh siapapun dia, termasuk para dewa. Ternyata kekuatan raksasa Mahisasura-mardani terkalahkan, dihancurkan oleh kekuatan Dewi Kali, karena kesidian Ida Bathara Siwa yang didapatkan oleh raksasa Mahisasura-mardani dipakai kejahatan. Tentunya disinilah Dewi Kali bisa menghancurkannya. Walaupun diberikan anugerah yang maha sidi sakti, tidak bisa terkalahkan oleh manusia dan para dewa, tapi karena dipakai untuk kejahatan, sangat gampang dihancurkan oleh ide yang Dewi Kali, saktinya Dewa Siwa. Begitu pula kita semuanya yang ada di muka bumi ini. Manut kitab Mahanirwana Tandra, ide memiliki bepasih nama, yakni ide Dewi Sakti, ide Dewi Parwati, ide Dewi Gauri, Dewi Durmawati, ide Dewi Badra Kali, dan di Bali ide diberikan julukan juga, aduh, nami bepasih Dewi yang berdari dalam, ide yang rahbini, ide yang Dewi Durga Birawi, ide yang Dewi Bhagawati. Disinilah sesungguhnya di balik banyak nami juga ide miliki, karena saking baktinya umat sedharma terhadap ide yang Dewi Durga. Idelah sebagai penyelamat ibu alam semesta. Dengan keberadaan ide yang Dewi Durga yang ada di Bali dengan Dewi Kali yang ada di India, sesungguhnya ide satu, ekatwam anekatwam laksana batara. Ide adalah satu kesatuan. Sesungguhnya di agama Hindu tidak ada banyak Tuhan. Kita menyembah satu Tuhan, yakni Dewa Siwa, yang dimana sebut ide Sang Hyang Widi Wasa. Idelah penguasa alam semesta. Tapi sinar-sinar beliau, simbol-simbol beliau sangat banyak sekali. Untuk apa? Untuk memudahkan umatnya mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Disinilah ajaran Siwa Siddhanta tentunya kita pertahankan, di mana sudah dibawa dari tanah Hindia oleh ide resi-resi maharesi kita Markandeya sampai di Bali, dan dikembangkan di Bali ajaran Siwa Siddhanta tersebut. Keberadaan ide yang Dewi Durga dari India sampai ke Nusantara dan di Bali khususnya, manut kitab Weda Caturweda dan Lontar Purwagama Sesana, di mana Dewi Durga memiliki 5 kekuatan sinar suci, kesidian untuk melindungi umat yang ada di bumi ini, yakni Panca Durga. 5 penjuru mata angin disinari oleh beliau dan untuk menyelamatkan dunia ini. Dan nama Durga, sinar beliau yang ada 9 di penjuru mata angin ini, beliau memberikan kesidian, mahasidi, dan perlindungan keharmonis alam semesta, sehingga bumi ini menjadi rahayu, rahajeng, bahagia. Dan sedangkan beliau Dewi Durga di India
beliau memiliki hari khusus pemujaan terhadap Dewi Durga dan hari kebesaran Dewi Durga, yakni Durga Puja dan Nawaratri. Di Bali, di Pulau Dewata ini juga umat sedharma merayakan hari kebesaran ide yang Dewi Durga. Hari raya kebesaran beliau yakni hari raya Rerainan Suci Galungan. Sesungguhnya ide Resi Agung di sini sampaikan, Rerainan Hari Raya Galungan adalah hari raya Rerainan Suci kemenangan Dharma melawan Adharma. Ketika kita sudah mendapatkan anugerah yang mahasidi oleh para dewa, para mahaguru, maharesi, dipakailah yang benar, digunakan dengan baik untuk menyelamatkan umat sedharma, digunakan dengan baik untuk membantu umat yang dimana umat memerlukan. Ketika saudara-saudaraku dimanapun berada, ketika sudah memiliki anugerah berupa harta, berupa benda, jika lebih memiliki, berikanlah pertolongan kepada umat yang memerlukan, sehingga anugerah kesidian yang mahasidi diberikan oleh ide yang Dewa Siwa akan ajak, akan tetap sidi dilindungi dan selalu diberikan anugerah yang sangat sidi dan ajak kepada umat sedharma. Disinilah kita perlu belajar tentang keberadaan Dewi Kali. Dewi Kali yang dimana kita kaitkan dengan keberadaan yang ada di Bali, manut lontar-lontar Mahanirwana, kitab-kitab Mahanirwana Tantra, dan kaitkan dengan lontar Durga Purana dan lontar Siwagamo, di mana Dewi Kali di India, di Bali yang bernama membepase ide Dewi Durga. Karena keberadaan Dewi Kali dengan Dewi Durga jelas-jelas ide merupa warnan ide ini sangat menyeramkan. Ide merupa raksasa yang sangat menyeramkan, yang sangat menakutkan. Tetapi di balik itu, Dewi Durga, Dewi Kali sebagai penyelamat alam semesta, sebagai pelindung alam semesta, dan menghancurkan kekuatan raksasa Asura, Mahakala, Buta Kali yang ada di bumi ini. Dengan mudahnya ide nyomil, dengan mudahnya ide mengendalikan. Dengan demikian, ide Resi Agung sampaikan, kita melihat fenomena di muka bumi ini. Ketika ide Resi Agung menyampaikan Dewi Kali, Dewi Durga, warna muka beliau seperti itu, dengan mata melotot, yakni pinaka lambang Sang Hyang Surya Kemar. Ida bagaikan Sang Hyang Surya Chandra, Sang Hyang Siwa Raditya. Tidak henti-hentinya Ida menyinari umatnya. Dari pagi beliau terbit sampai sore Ida terbenam, dan besok pagi lagi terbit, dan selanjutnya terbenam tanpa henti-hentinya. Walaupun umat tidak memohon, beliau tetap hadir. Walaupun umatnya tidak mengaturkan suksema dan terima kasih kepada ide yang Siwa Raditya, ide selalu akan hadir menyinari umatnya, menyinari dunia ini. Dan simbol lidah ide yang Betari Durga, yakni adalah simbol Kundalini, simbol energi
yang dimana lidah Ida Medali itu adalah memberikan energi positif, memberikan anugerah kesembuhan, memberikan anugerah kerahayuan ikanan jagat sedagingnya nih. Dan simul yang dimana Ida Dewi Durga memangku anak bayi, dimana beliau adalah simbol kasih sayang. Semua umatnya diberikan pertolongan, tidak membeda-bedakan siapapun dia. Ida selalu memberikan anugerah kepada umatnya. Ketika umatnya sudah bakti kepada beliau, ketika umatnya sudah mulat sarira, beliau akan selalu memberikan anugerah kepada umatnya. Dan simbol lagi satu adalah beliau menginjak kepala tengkorak manusia. Sesungguhnya filsafatnya sangat dalam sekali, bahwasanya sorga ada di telapak kaki ibu. Ibu orang tuamu yang melahirkan, dan Ibu Durga sebagai ibu alam semesta. Dengan kita ketahui ada sorga di telapak ibu, kalian Ida Dane sareng sami pamiarsa, para pemirsa dimanapun berada, jangan sampai berani kepada orang tua. Jangan sampai lupa kepada orang tua yang melahirkan kalian. Ibu dan bapak adalah purusa perdana. Ibu dan bapak adalah sebagai pelindung kalian, yang dimana memberikan kalian hidup sebagai manusia yang suputra. Manut daging kekawin Ramayana ingian punika werah sira kita maring weda, bakti to sira maring dewa, dharma lupeng maring pitra puja, masih te sireng siwa gotra kabeh. Nah, yang di sini kekawin Ramayana Ida Siagung artikan werah sira kita maring weda. Kita sebagai manusia harus selalu belajar weda, belajar agama, tuntunan ajaran Siwa Siddhanta. Bakti tesira maring dewa. Kita sebagai manusia harus selalu bakti, berbakti kepada yang witiwasa, Ida yang Trimurti Tripurusa, yang Dewi Durga, yang Dewata Nawasanga. Dharma lupeng maring pitra puja. Kita tidak boleh lupa dengan lelangit kawitan. Kita tidak boleh lupa dengan leluhur, perjalanan leluhur yang baik kita ikuti. Masih te sireng siwa gotra kabeh. Kita harus selalu sayang kepada semeton, krama, braya, dan lingkungan yang ada di sekitar Anda. Kita harus saling asah, saling asih, saling asuh, pakadek pekenyung selunglung sebayan tak paras-paros sar pengair dari sejeroning kahuripan. Itulah sesungguhnya daging sastra kekawin Ramayana. Para pemirsa dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, terkait dengan ajaran kitab Mahanirwana Tantra dan lontar-lontar yang ada di Bali ini, sehingga kita sebagai umat sedharma sudah memahami keberadaan Ida yang Dewi Durga. Ida adalah sebagai ibu alam semesta, Ida sebagai pelindung umat sedharma, dan Ida sebagai pengendali sarwa buddha kala buddha kali, sehingga kita mendapatkan kerahayuan, kedirgahayu dirganiwisa, mendapatkan kesukertan yang jagat,
paras-paros sar penaya selunglung sebayan take pekedek pekenyum ring siyoning kahuripan nemu ning sira bahagia ring mercepada rahayu rahajang sinab idersiago antuk paramo santi. Om Santi Santi Santi